Chapter 8. Tetangga. Pria setengah baya ini juga berlatih tinju di dekatnya, dan Yemo juga melihatnya. Namun, Yemo merasa seni bela dirinya hanya untuk pertunjukan, dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia datang menyapanya. Yemo tidak bisa mengabaikannya. Jadi dia tersenyum dan menjawab, "Aku hanya berlatih sendiri secara acak." Mendengar kata-kata Yemo, pria parubaya ini tersenyum canggung. Sangat jelas bahwa Yemo tidak tertarik untuk mengenalnya. Namun, dia benar-benar merasa bahwa teknik tinju Yemo yang membuatnya ingin mengenalnya, sehingga mendekat dan menyapa. "Namaku Fang Weicheng. Aku bisa bilang kamu memiliki guru yang hebat. Dan tanganku menjadi gatal, bagaimana kalau kita bertanding sebentar?" Setelah pria parubaya itu mengatakan itu, Yemo akhirnya mengerti bahwa dia datang kepadanya untuk mencari masalah. Melihat Fang Weicheng, Yemo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak cocok menjadi lawanku, tidak perlu bertanding." Fang Weicheng bingung. Sebelumnya, kata-kata Yemo membuatnya berpikir bahwa dia sangat rendah hati. Namun, tiba-tiba dia menjadi begitu sombong. Wajahnya tidak bisa tidak memerah setelah mendengar kata-kata Yemo. Meskipun seni bela diri pemuda ini menarik perhatiannya, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak cocok menjadi lawannya. Fang Weicheng masuk tentara ketika dia berusia 17, dan pensiun ketika dia berusia 32. Meskipun dia menjadi sopir setelah pensiun, dia tidak pernah meninggalkan praktik seni bela diri. Bagaimana bisa Yemo mengatakan bahwa dia bukan tandingannya? Pemuda ini paling banyak berusia di atas 20. Tidak mungkin dia akan percaya bahwa dia tidak cocok menjadi lawan seorang anak di usia awal 20-an. Alasan dia ingin bertanding dengan pemuda ini adalah karena dia merasa seni bela diri Yemo bukan untuk pertunjukan, seperti dia, dan bertarung dengan Yemo pasti akan memberinya manfaat. "Bagaimana kamu tahu aku tidak cocok menjadi lawanmu?" "Sejujurnya, setelah aku meninggalkan militer, aku belum pernah bertemu seseorang yang bisa menandingiku. Karena kamu sangat percaya diri, kenapa tidak kita mencobanya?" Fang Weicheng merasa kehilangan muka. Yemo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan enggan, "Oke. Karena kamu inginnya begitu, silahkan lakukan jurus pertama. Di sini. Kita tidak pergi ke tempat yang lebih lapang." Fang Weicheng melihat sekeliling. Yemo tersenyum dan berkata, "Ini hanya beberapa jurus, tidak perlu." "Kamu." Fang Weicheng dibuat terdiam oleh kata-kata Yemo. Kemarahan mulai bangkit di hatinya ketika dia berbicara dengan amarah. "Kalau begitu, aku menyerang." Serangan Fang Weicheng adalah harimau hitam menghancurkan jantung, yang biasa-biasa saja namun kuat. Meskipun mungkin terlihat sederhana, pikirnya ketika pemuda ini akan bergerak, serangan Fang Weicheng akan segera berubah, dan memberitahu Yemo tentang kekuatannya. Tanpa diduga, tepat ketika Fang Weicheng memukul dengan tinjunya, Yemo tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan meraih tinju Fang Weicheng sebelum dia bahkan memiliki kesempatan untuk mengubah jurusnya. Yemo mengangkat tangannya, dan badan Fang Weicheng yang hampir 100 kilogram terangkat, yang menyebabkan kepala Fang Weicheng segera berdengung. Itu benar-benar melebihi akal sehatnya. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia telah dilemparkan ke atas bangku batu di samping Yemo, seolah-olah dia telah duduk di sana sejak awal. Sementara itu,
pemuda yang dia lawan sudah menghilang. Luar biasa. Setelah beberapa waktu, Fang Weicheng akhirnya mengerti apa yang telah terjadi, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan instruktur di ketentaraan tidak bisa menang melawanku dengan mudah. Ketika Yemo berjalan ke halaman kecil, Su Wei sedang mengamati bunga yang dia tanam. Meskipun Yemo menanam banyak bunga, itu demi menutupi rumput hati perak. Melihat Yemo berjalan masuk, Su Wei merasa sedikit canggung dan buru-buru berdiri. Mencoba mencari topik pembicaraan, aku tidak menyangka kamu suka menanam bunga. Biasanya, pria yang menanam bunga sangat teliti, sehingga kamu tampak seperti orang yang sangat teliti. Oh, hari ini aku membeli sayur. Mari kita makan bersama nanti. Bagaimanapun, kita adalah tetangga, dan kita bisa sedikit saling mengenal. Yemo selalu makan di luar, dan tidak menyangka seseorang akan mengundangnya makan malam hari ini. Tentu saja, dia tidak akan menolaknya dan tersenyum. Oke, terima kasih. Aku selalu melihatmu pergi lebih awal dan pulang terlambat. Mengapa hari ini kamu tidak pergi bekerja? Salah satu kolegaku mengambil cuti selama beberapa hari ini. Dan kebetulan, aku sedang beristirahat jadi aku mengambil shift malam untuknya. Su Wei tidak menyangka pengamatan Zainan ini begitu cermat. Su Wei cukup bagus. Setidaknya itu lebih baik dari apa yang Yemo makan di luar setiap harinya. Makanan hari ini luar biasa. Terima kasih. Lalu Yemo berpikir, andaikan setiap hari aku bisa mendapatkan makanan darinya, maka aku tidak perlu keluar mencari makan. Kita bertetangga, tidak perlu sungkan. Kamu juga dapat mengundangku makan nantinya. Su Wei berkata dengan lucu, dan mulai merasa bahwa Yemo tidak tampak seperti orang jahat. Jangan lupa subscribe channel Manga Banzar. Yemo tersenyum canggung dan berkata, aku tidak pernah memasak sendiri. Kalau begitu pergi ke restoran. Su Wei merasa Yemo ini lucu. Biasanya, seseorang mengundang seorang gadis yang tidak terlalu ia kenal ke restoran. Siapa yang akan memasak sendiri? Bukankah mereka biasanya pergi ke restoran? Yemo berkata tanpa daya, oke. Jika aku punya kesempatan, aku akan mengundangmu. Sementara itu, dia berpikir dalam hati, aku tahu tidak pernah ada makanan gratis di dunia ini. Begitu selesai makan siang ini, maka akan berutang pada yang berikutnya. Yemo, mari kita bertukar nomor. Milikku 13 seks. Apa milikmu? Su Wei mengeluarkan ponsel merah muda yang indah dan bertanya. Aku tidak punya ponsel. Jika kamu butuh sesuatu, ketuk saja pintuku. Aku masih bisa membantumu mengenai hal-hal biasa. Baiklah, aku kembali sekarang. Setelah dia selesai, Yemo berdiri dan kembali ke kamarnya. Su Wei sedikit bingung, lalu berpikir, bahkan seorang pekerja akan memiliki ponsel, namun Yemo tidak memiliki ponsel, sehingga ia mungkin berada dalam situasi yang mengerikan. Dia bertanya-tanya ketika dia menatapnya. Apakah dia bahkan membayar sewa? Dan bagaimana pemiliknya bisa membiarkan dia tinggal di sini jika dia tidak? Namun, pria ini tampaknya sangat menghargai martabatnya, dan benar-benar berkata bahwa dia dapat membantunya dengan hal-hal biasa. Su Wei menggelengkan kepalanya. Yemo ini sepertinya bukan orang jahat. Hanya saja dia perlu menyelamatkan wajahnya. Dia bertanya-tanya, apakah dia harus membantunya menemukan pekerjaan di rumah sakit?
Karena itu lebih baik daripada menganggur. Suwei merasa parasnya cukup cantik, tapi Yemo ini bahkan tidak ingin duduk sedikit lebih lama dan mengecewakannya. Seolah-olah dia benar-benar datang untuk membeli makanan. Namun, Suwei memikirkannya dengan sangat cepat, dan menyimpulkan bahwa dia mungkin sadar diri. Lagi pula, dia menganggur dan bahkan tidak mampu membeli ponsel, sehingga, tentu saja, dia akan merasa tidak nyaman duduk dan berbicara dengannya. Memikirkan hal ini, Suwei akhirnya menemukan kedamaian di hatinya. Sementara itu, ketika Yemo kembali ke kamarnya, dia bertanya-tanya apakah dia harus membeli ponsel. Namun, dia memutuskan itu sama sekali tidak ada gunanya. Karena dia benar-benar tidak punya teman atau kerabat di sini. Jadi dia tidak akan memiliki siapapun untuk dihubungi. Karena itu, ia menghilangkan niatnya. $50.000 dihabiskan untuk sewa rumah dan membeli tumbuhan herbal, juga untuk pengeluaran sehari-hari. Sekarang, hanya ada sekitar 20.000 yang tersisa. Jadi Yemo memutuskan untuk mendirikan warungnya lagi. Namun, kali ini, dia tidak akan menjual jimat, karena terlalu sulit untuk dijual. Jika dia tidak bertemu wanita putus asa itu, dia mungkin tidak akan bisa menjual satu jimat pun. Kali ini, idenya adalah mendirikan klinik keliling di pasar malam. Ini karena pekerjaan Suwei menginspirasinya. Alasan lain klinik keliling itu adalah karena tidak menetap dan orang lain tidak akan menargetkannya. Selain itu, di pasar malam, polisi tidak akan peduli, dan dia bisa berkultivasi sambil menunggu pelanggan. Tentu saja, alasan utamanya adalah pemerintah melarang dokter keliling, jadi dia hanya bisa membuka bisnisnya di malam hari. Ide Yemo sama dengan menjual jimat. Dia tidak akan melakukan apa-apa sama sekali, atau mendapatkan cukup uang untuk waktu yang lama.